Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur pasar, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Trimagaraha. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nur Hayati sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Di antaranya ada Luha Kotul Jamalah, Nur Lailatul Fadilah, dan Rosita. Baik, langsung saja ke pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama. Ada pengertian pasar dan struktur pasar. Dibagi menjadi dua, pengertian pasar dan pengertian struktur pasar. Pengertian pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Kemudian ada pengertian struktur pasar. Struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Slide selanjutnya ada ciri-ciri pasar. Ciri-ciri dari pasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya penjual dan pembeli, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, adanya permintaan dan penawaran, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi pasar. 3 fungsi utama sebuah pasar adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pembentukan harga. 2. Fungsi distribusi. 3. Fungsi promosi. Itu saja, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, di mana pengertian pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. 2. Produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. 3. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. 4. Tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk bagi setiap penjual. 5. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Dan yang keenam, penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, harga ditentukan oleh satu penjual atau pembeli. Dalam hal ini ditentukan dari tawar-menawar harga. 2. Tidak memerlukan iklan. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan sama. 3. Mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi. Semakin banyak jumlah penjual, maka produsen akan berlomba-lomba meningkatkan mutu barang yang dijual. 4. Pembeli dan penjual bebas bertindak, di mana produsen dan konsumen memiliki kebebasan dalam keluar masuk pasar. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, pekerja menerima gaji atau upah yang rendah dengan laba secukupnya. 2. Tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, jadi tidak berinovasi produknya. 3. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli karena barang yang dijual hanya satu. Nah, pasar persaingan sempurna biasanya berisi atau menjual barang-barang kebutuhan primer, seperti pasar Tanah Abang atau pasar yang menjual sembako. Saya Nurul Fadilah, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna meliputi pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip.
adanya seorang penjual yang menguasai pasar karena dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Tidak ada pengusaha lain yang masuk ke pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Selanjutnya, dapat mempengaruhi penentuan harga. Promosi iklan tidak terlalu diperlukan. Pemerintah ikut campur tangan dalam pengawasan penentuan harga. Selanjutnya, pasar monopolistik mempunyai ciri-ciri diantaranya: yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang bersifat berbeda corak. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan, penjual melakukan promosi atau iklan. Yang keempat, perusahaan-perusahaan dalam pasar monopolistik ini sangat mudah untuk masuk dan keluar dari industri. Yang kelima, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini mempunyai ciri-ciri, antaranya yaitu: yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak, seperti air minuman aqua. Yang ketiga, adanya ketidaksempurnaan dan hambatan dalam mempengaruhi mengenai produk. Yang keempat, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan baru sangat susah untuk masuk ke pasar oligopoli ini. Baik, selanjutnya adalah pasar monopsoni. Struktur pasar monopsoni merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Contoh, perusahaan Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Di dalam analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan pikir kami beretika, dengan pikir kami berdialektika, dan dengan amal soleh kami berderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.